Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang membahas tentang studi kasus inovasi sistem informasi di perusahaan global. Next. Nah, yang pertama ada perusahaan yang gagal berinovasi, yaitu ada Nokia dan Giant. Yang kedua ada perusahaan yang berhasil berinovasi dengan teknologi, yaitu ada Microsoft dan Walmart. Next. Yang pertama yaitu Nokia. Nokia adalah salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia yang awalnya dimulai sebagai perusahaan yang bergerak di berbagai bidang termasuk pulp, kertas, dan kabel. Namun pada akhir tahun 80-an dan 90-an, Nokia memfokuskan bisnisnya pada telekomunikasi, terutama produksi perangkat mobile atau handphone. Nokia kemudian menjadi pemimpin global dalam industri ponsel, terutama pada akhir 90-an dan awal 2000-an. Ketika mereka menguasai lebih dari 40% pasar ponsel dunia, keberhasilan Nokia pada masa itu didorong oleh inovasi teknologi, kehandalan produk, serta desain yang disukai banyak konsumen. Next. Implementasi teknologi yang dihasilkan oleh Nokia yaitu yang pertama teknologi GSM, berperan penting dalam pengembangan dan penerapan jaringan. Yang kedua yaitu ponsel dengan daya tahan dan juga desain sederhana. Produk Nokia terkenal dengan daya tahan baterai yang luar biasa serta ketangguhan perangkat. Kemudian yang ketiga yaitu sistem operasi Symbian. Pada masanya, Symbian merupakan salah satu OS mobile yang paling populer. Next. Kemudian yaitu hasil implementasi perusahaan Nokia. Yang pertama yaitu tentu saja dominasi pasar global. Inovasi teknologi yang dilakukan oleh Nokia membuat perusahaan ini mendominasi pasar ponsel global selama bertahun-tahun. Kemudian yang tiga yaitu Symbian yang sukses namun terbatas. OS Symbian berhasil menjadi sistem operasi dominan pada akhir 90-an hingga awal 2000-an. Namun seiring waktu Symbian mulai menunjukkan keterbatasan. Kemudian yang ketiga yaitu ketahanan produk dan juga loyalitas konsumen. Ponsel Nokia terkenal sangat awet dan juga tahan lama yang membangun loyalitas tinggi di antara para konsumennya. Next. Penyebab kemunduran dari perusahaan Nokia yaitu eh, lambatnya respon Nokia terhadap tren smartphone dan juga keputusan strategis yang kurang tepat, seperti memilih Windows Phone daripada Android, menyebabkan kemunduran pada perusahaan Nokia. Keterbatasan inovasi, kegagalan menarik pengembang aplikasi, serta kepemimpinan yang kurang adaptif membuat Nokia kehilangan pangsa pasar dan akhirnya menjual bisnis ponselnya kepada Microsoft pada tahun 2013. Next. Kemudian pada tabel berikut, perbandingan sebelum inovasi teknologi dan juga sesudah inovasi. Bisa ditampilkan, di situ ada aspek fokus produk, pengembangan teknologi, dan lain-lain. Selanjutnya akan Baik, untuk selanjutnya yaitu ada Giant. Giant merupakan salah satu jaringan supermarket besar di Asia Tenggara, terutama di Malaysia dan Indonesia, yang selama bertahun-tahun menjadi tujuan utama untuk berbelanja bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari. Dalam menghadapi tantangan digital, Giant menggunakan sistem manajemen persediaan yang lebih canggih untuk memastikan ketersediaan produk di rak, meminimalisir stok mati atau destock, dan memastikan produk yang dijual selalu segar. Dengan memanfaatkan data besar atau big data, mereka dapat menganalisis pola belanja konsumen dan mengatur pasokan secara lebih efisien. Hasil implementasi sistem manajemen persediaan dan teknologi pembayaran memang membantu meningkatkan efisiensi operasional di beberapa gerai. Penggunaan big data dalam manajemen stok memungkinkan mereka mengurangi pemborosan barang dan menyesuaikan inventaris dengan lebih baik. Meskipun Giant berusaha mengadopsi berbagai teknologi, hasilnya ternyata tidak mampu mengangkat perusahaan ini secara signifikan dan di tengah persaingan yang semakin ketat. Alasan lainnya seperti kesulitan Giant untuk menarik konsumen baru. Giant sudah mencoba melakukan berbagai inovasi namun tetap mengalami kesulitan dalam menarik konsumen baru.
Dan ini merupakan tabel perbandingan, yaitu ada aspek manajemen persediaan, pengalaman pelanggan, efisiensi operasional, adaptasi terhadap pasar online, dan adaptasi terhadap perubahan. Bisa dilihat di tabel. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada perusahaan yang berhasil berinovasi yaitu Walmart. Walmart adalah salah satu retail terbesar di dunia, dikenal karena kemampuannya dalam mengolah rantai pasokan yang kompleks di berbagai lokasi. Untuk meningkatkan efisiensi operasional, Walmart telah menerapkan berbagai inovasi teknologi yang membantu mereka dalam pengolahan stok dan pemantauan persediaan secara real time. Nah, contohnya ada kamera pintar yang memungkinkan pemantauan presisi secara otomatis, dan yang kedua ada kecerdasan buatan atau AI untuk analisis data penjualan dan tren pasar, dan yang ketiga ada RFID yaitu Radio Frequency Identification, memberikan fasilitas penuh terhadap inventaris. Next. Nah, lalu ada hasil dari implementasi tersebut. Ini membawa banyak manfaat seperti pengolahan stok yang lebih baik dengan pemantauan real time melalui kamera pintar dan RFID. Walmart dapat menjaga ketersediaan produk tanpa kelebihan stok, efisiensi operasional, meningkatkan proses pengiriman menjadi lebih cepat berkat penggunaan teknologi canggih dalam manajemen rantai pasoknya. Harga kompetitif dengan pengurangan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi, Walmart mampu menawarkan harga yang lebih bersaing kepada pelanggan. Next. Nah, berikut adalah perbandingan Walmart sebelum inovasi dan sesudah inovasi dari aspek pengolahan stok, lalu ada prediksi permintaan, efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, analisis data, dan inovasi produk. Oke, selanjutnya ada perusahaan Microsoft yang dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada Microsoft. Microsoft Corporation merupakan raksasa teknologi global yang didirikan pada tahun 1975, menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola operasi globalnya yang kompleks. Sebelum implementasi sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang terintegrasi, Microsoft mengoperasikan berbagai sistem yang terfragmentasi di seluruh divisi dan lokasi geografisnya. Hal ini mengakibatkan inefisiensi dalam pengolahan data, tidak konsistenan informasi antar departemen, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Perubahan juga mengalami kesulitan dalam melacak inventaris, mengelola rantai pasokan, dan mengoptimalkan proses keuangan secara real time. Situasi ini mendorong Microsoft untuk mencari solusi yang dapat mengintegrasikan seluruh proses bisnisnya dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Yang pertama, Microsoft mengimplementasikan ERP, dan yang kedua, Microsoft 365. Nah, di sini ada hasil perbandingan. Next. Hasil setelah implementasi penuh sistem ERP, Microsoft mengalami peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional dan kemampuan pengambilan keputusan. Integrasi data dan proses lintas departemen menghasilkan visibilitas yang lebih baik terhadap operasi perusahaan secara keseluruhan. Laporan keuangan menjadi lebih cepat dan akurat dengan kemampuan untuk menghasilkan laporan real-time yang memungkinkan manajemen untuk merespon perubahan pasar dengan lebih cepat. Manajemen rantai pasokan juga mengalami peningkatan dengan optimalisasi inventory dan peningkatan efisiensi logistik. Selain itu, integrasi CRM memungkinkan Microsoft untuk lebih memahami dan melayani pelanggannya yang mengarah pada peningkatan kepuasan pelanggan dan pertumbuhan penjualan. Dan di sebelahnya situ ada aspek dari berbagai Microsoft sebelum inovasi dan sesudah inovasi. Oke, selanjutnya yaitu ada soal studi kasus. Nah, berikut adalah soal studi kasus yang kita buat. Soal pertama yaitu apa saja tantangan yang dihadapi Microsoft dalam proses implementasi ERP dan bagaimana perusahaan Microsoft menghadapinya. Nah, untuk jawaban nomor satu bisa dilihat di sebelahnya. Next. Untuk soal nomor dua yaitu bagaimana Microsoft mengukur keberhasilan implementasi ERP. Untuk jawabannya sudah tercantum di sebelahnya. Oke, soal terakhir yaitu ada lakukan analisis uji perbandingan mengapa Walmart bisa berhasil dalam kemajuan digital yang ada dan Giant tidak berhasil. Nah, untuk jawaban soal nomor 3 juga sudah tercantum di sebelahnya.
Oke, sekian dari kelompok 8. Mungkin ada pertanyaan? Ya, baik. Nggak ada ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.